Lovren, negara kita, negara Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan rawan bencana. Itu sesuatu yang pasti. Kita berada di lempeng Pasifik, berada pada sabuk api atau ring of fire, dan di situ banyak sekali gunung berapi yang sedang aktif, mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu menandakan bahwa negara kita itu benar-benar rawan bencana. Nah, tidak harus kita takut akan bencana, tapi kita harus waspada akan bencana. Tugas pemerintah sesuai dengan konstitusi adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu pasti, ya. Siapapun presidennya, bagaimana pemerintahannya, tapi tugas daripada pemerintah Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya adalah semua warga negara. Dalam hal apapun, termasuk bencana. Pada siang hari ini kita akan berbincang seru, biru, Fakultas Hukum Universitas Jaya Putra bersama dengan Ibu Pipin. Ya, selamat siang Bu Pipin. Selamat siang Pak Andi. Oh, tegang-tegang kayaknya ini. Nggak tegang kok Pak, nggak tegang. Bu Pipin ini seorang psikolog, ya. IMSI ya Bu ya? Iya. Oke, saya enggak perlu tahu kan untuk nomornya, nggak perlu tahu lah Nggak untuk sertifikat. Tapi yang pasti beliaunya dah seorang psikolog yang sudah melanglang buana, ya. Banyak praktek juga di luar terkait dengan permasalahan-permasalahan psikologi. Nah, ini menarik Bu, terkait dengan bencana. Okay. Dalam Undang-Undang 24 2007 itu tentang penanggulangan bencana, peran psikolog terutama dalam masalah-masalah psikologis bencana itu sangat kuat ternyata. Okay. Selain permasalahan-permasalahan yang lain, ternyata dalam undang-undang itu disebutkan, oh ternyata masalah psikologis itu menjadi hal yang sangat urgent juga. Dalam undang-undang tersebut ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, yaitu kelompok rentan. Undang-Undang 24 itu mengatakan ada 4 golongan kelompok rentan. Yang pertama balita, kemudian bayi dan sebagainya. Kedua, ibu yang sedang menyusui, ibu mengandung. Ketiga adalah lansia, ya. Dan yang keempat adalah orang cacat, penyandang cacat, disabilitas. Nah, ini menjadi satu PR tersendiri bagi pemerintah. Bagaimana jika terjadi satu bencana dan terkena kelompok rentan tersebut? Nah, dikenal ada beberapa hal tentang penanggulangan, ya, terkait dengan kelompok rentan tentang bencana itu. Salah satunya adalah yang dikenal adalah trauma healing. Nah, ini menarik, ini kan bidangnya Bu Vivin kalau trauma healing ini, ya. Yeah. Nah, kita perlu tahu sih sejauh mana trauma healing tersebut. Kira-kira bisa dijelaskan Bu tentang trauma healing? Oke, baik, terima kasih Pak Andi. Di sini kalau orang mengatakan trauma healing, sebenarnya healing itu apa sih gitu ya? Healing itu pemulihan. Oh, tapi jadi jalan-jalan. Ibaratnya kalau orang, kadang kan orang-orang sekarang kan bikin status healing. Sebenarnya healing itu bukan berpergian, bertamasya gitu ya, tetapi healing sendiri itu adalah pemulihan. Pemulihan dari pasca trauma gitu ya. Nah, bencana sendiri itu kan ada bencana alam, bencana non alam, dan sosial. Nah, setiap orang gitu ya, contohnya tadi ya, termasuk anak-anak, bayi, balita itu ya masih dalam lingkup anak-anak gitu ya. Habis itu ibu menyusui, ibu hamil. Setelah itu lansia, itu juga termasuk para korban gitu ya, para korban. Nah, sekarang bagaimana sih cara penanggulangannya gitu ya. Nah, tentunya ini juga PR buat pemerintah juga gitu ya, selain psikolog juga di situ. Di sana ketika dalam menghadapi bencana pasti perlu disiapkan, setiap orang juga berbeda-beda kasusnya gitu ya Pak ya. Jadi kalau anak-anak kena trauma bencana
tentu juga berbeda kasusnya dengan ibu yang misalnya hamil gitu ya. Tentunya mereka mungkin anak-anak nangis gitu ya, nggak nyaman gitu ya. Jadi perlu pendampingan dari orang tuanya gitu ya. Selain itu mungkin kegiatannya juga banyak juga. Untuk anak-anak misalnya bisa diajak storytelling gitu ya. Setelah itu relaksasi, bermain. Jadi lebih diarahkan ke kegiatan yang positif. Sedangkan untuk ibu-ibu yang menyusui, biasanya ibu-ibu yang menyusui itu lingkungan Pak yang mendukung gitu ya. Jadi kalau lingkungan nggak nyaman, nggak comfort gitu ya, nggak safety, akhirnya apa? Tidak bisa menyusui bayinya secara maksimal. Nah, Bisa mampet ya Bu ya itu? sebenarnya bukan mampetnya Pak, karena ibu yang menyusui dalam kondisi cemas, ketakutan, trauma itu akhirnya mempengaruhi juga produksi atau produksi ASI-nya gitu ya, jadi nggak maksimal gitu kan dalam menyusui anaknya itu. Nah tentunya juga harus ketika di tempat tersebut ya, ruangan yang paling diutamakan, ruangan yang Untuk nyaman menyusui. untuk ibu-ibu yang menyusui seperti itu. Tentu juga makanan yang bergizi. Nah, kebanyakan kalau bencana alam itu kan produksi makanannya kan ala kadar ya. Karena bantuan gitu Ya, ya. nasi bungkus, Indomie Gitu ya, gitu ya. telur, ada susu. Nah, itu yang kadang kurang maksimal juga ketika di kawasan tersebut, di daerah tersebut gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan itu tadi, adanya pendampingan tentunya psikolog. Jadi kita melihat dulu setiap orang itu kasusnya berbeda-beda kondisinya gitu ya, tergantung sama keadaan masing-masing. Nah, kalau misalnya dianggap oh ini agak ringan gitu ya, disendirikan. Tetapi kalau udah berat, depresi, trauma, nah itu akhirnya berapa lama sih kira-kira Bu Vivin tentang tentang penanganan tentang trauma healing itu kira-kira berapa lama? Jadi kalau kira-kira? trauma itu gini, kita melihat dulu traumanya ini masuk ke PTSD enggak? Kalau PTSD itu Apa kan itu Bu, PTSD? Atau PTSMP gitu? Post Trauma Syndrome Disorder. Wah, Post Trauma bahasa apa Syndrome. itu? Jadi setelah pasca trauma terjadilah gangguan. Oh. Nah, ini juga tentang kesehatan mental tentunya teman gitu ya. Jadi gangguan mentalnya dia terganggu. Jadi kayak misal histeris, nangis, tidak mau makan, mungkin mereka mau bunuh diri dengan keadaan mereka yang seperti itu, mungkin kehilangan orang tua, kehilangan orang yang Ya, pasti itu, terdekat pasti. seperti itu. Nah, itu juga disendirikan gitu ya. Jadi kita juga di situ butuh tenaga ahli sebagai dokter, psikiatri seperti itu, Pak. Terus kalau dokter sama psikiatri dibanding dengan psikolog itu apa bedanya Bu? Nah, Jadi yang gini. berperan dalam melakukan trauma healing itu siapa? Atau dokter, psikiatri, atau psikolog? Kalau sudah ke ranah PTSD itu biasanya memang dua-duanya berperan. Jadi sama-sama saling berperan gitu ya. Kalau di psikolog itu berperannya adalah di psikoterapinya. Kita menerapi, kita merelaksasi, mencoba untuk mengeluarkan habitnya gitu ya dari rasa trauma tersebut. Tetapi untuk menekan tingkat depresinya, kecemasan terlalu berlebihan itu kita biasanya meminta bantuan ke psikiatri karena ada masalah tentang farmakologinya. Oh gitu. Jadi obat-obatan lah yang nanti akhirnya bekerja ke subjek tersebut, ke korban tersebut seperti itu. Nah, dari korban tersebut gitu ya, dari obat tersebut diminum gitu ya, dikonsumsi oleh korban tersebut, gitu ya. akhirnya nanti kembali ke psikolog juga seperti itu. Jadi terapi psikologisnya. Wah, ini menarik nih, apalagi kalau ngomong masalah psikologis itu Iya. menarik ya. Ini perlu untuk lebih dalam ya. Bu, kita minum dulu aja Bu. Saya tadi juga harus minum ini. Oke, Bu Vivin. Oke. Menarik ternyata untuk membahas tentang masalah psikologi, trauma healing bagi para korban bencana alam itu. Nah, yang menjadi ini pernah saya mendapatkan pengalaman waktu jadi relawan di Sinabung itu, saya beberapa kali melihat para korban Sinabung itu kadang on, kadang enggak gitu ya. Setelah saya tanyai, kadang ya bisa jawab, kadang enggak gitu ya. Ada ibu-ibu gitu, kadang nangis-nangis, itu benar ternyata yang dikatakan Bu Vivin itu kadang
benar adanya. Nah, dalam posisi seperti itu, Bu, kira-kira siapapun, karena bencana itu tanggung jawab siapapun, kira-kira bagaimana cara untuk melakukan apa ya namanya ya, bukan adaptasi ya, trauma healing ya, terhadap korban-korban yang sampai detik jenabung sampai sekarang masih belum selesai gitu ya. Itu gimana Bu caranya, Bu? Kan kasihan korbannya, nangis kalau misalnya terus nangis apa? Itu sudah lama, saya ke sana itu sudah hampir 1 bulan itu ya tetap nangis saja itu, Bu. Itu kira-kira gimana, Bu? Cara seperti itu. Oke, Pak. Kalau kita ngomongkan idealnya itu mulai dari pasca adanya bencana sampai ada recovery tempat gitu ya. Akhirnya sampai si para korban ini sudah apa ya, ibaratnya udah pindah di rumahnya masing-masing. Itu harusnya. Kalau nggak bisa, kalau nggak ada misalnya nih nggak ada rumah ya, rumahnya les kena ini semua misalnya. Nah, tapi kan pemerintah kan juga akhirnya kan membangun kan nantinya, memang lama gitu ya, lama. Nah, dari proses yang seperti itu kan memang perlu pendampingan. Nah, pendampingan memang dalam konteks psikologis itu enggak sebulan 2 bulan, bisa bertahun-tahun, Pak. Itu memang ada kategori biasa, setengah biasa, akut gitu ya, Bu ya. Untuk melihat seperti itu kan kita melihat dulu nih, ketika di lapangan kita melihat dulu para korbannya. Korbannya ini dirasa oh ini cukup ringan gitu ya, atau mungkin sudah masuk ke tahap trauma sampai ke PTSD. Kalau PTSD sudah ada penanganan yang secara khusus. Itu tadi psikolog, psikiatri gitu ya, bersama-sama gitu ya. Nah, tetapi itu pun sendiri kita juga harusnya idealnya memang tidak langsung dilepas. Selalu ada pendampingan yang secara rutin setiap tahunnya bahkan gitu ya, sampai orang ini bisa survive ketika di masyarakatnya gitu ya. Dan tentunya jika kita juga bekerja sama dengan dinas sosial gitu ya, di pemerintah setempat gitu ya. Tetapi kan kenyataannya nggak seperti itu, Pak. Kurang gitu ya. Iya gitu ya. Saya bilang saya menginginkan ideal, tetapi kan kenyataannya di lapangan nggak seperti itu gitu ya. Jadi memang banyak kurangnya. Nah, itu tadi akhirnya ketika kita di sana ya banyak sekali korban yang tidak tertangani. Bahkan sampai ada yang sekarang mengalami schizofren, gangguan jiwa seperti itu ya. Kalau gangguan jiwa, apalagi kalau tidak ada keluarganya, mereka yatim piatu seperti itu. Itu bagaimana? Masa dibiarkan gitu kan? Kita kan enggak seperti itu gitu ya. Pasti ada penanganan secara khusus gitu ya. Kalau enggak masuk di rumah sakit jiwanya, atau mungkin bisa diserahkan kepada dinas sosialnya, seperti itu, Pak. Oke, Bu, ini ngomong masalah bencana. Bencana itu dalam Undang-Undang 24 2007 itu mengatakan ada 3 tahapan. Sebelum bencana, saat bencana atau tanggap darurat, dan pasca bencana. Setelah bencana itu ada. Nah, menurut Bu Vivin itu, apakah perlu tiap-tiap step itu harus ada penanganan untuk trauma healingnya atau itu gimana, menurut Bu Vivin? Kalau menurut saya itu harusnya memang kembali lagi ke kondisi seseorang ya, respon seseorang. Respon saya, respon Pak Andi, semuanya yang ada di sini ketika terkena bencana itu responnya berbeda-beda gitu ya. Nah, kembali lagi pada saat biasanya pra itu kan ada kayak edukasi gitu ya, ada sosialisasi seperti itu. Sebenarnya tidak hanya jauh-jauh kesiapsiagaan seperti itu kan, itu selalu diberi sosialisasi gitu ya. Nah, itulah proses-proses yang memang itu trauma healing bisa masuk di situ. Bisa. Untuk sosialisasi dan edukasi sebelum pelaksanaan. Sebenarnya gini, trauma healing itu sebenarnya kita melihat dulu kan itu pemulihan Kalau pemulihan itu kan pasca trauma, pasca kita mengalami sesuatu hal yang kurang mengenakan gitu ya. Tidak hanya bencana alam saja gitu ya. Nah, dalam keadaan keadaan biasanya kan kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, itu juga perlu misalnya kita mencoba untuk relaksasi, habis itu meditasi gitu. Itu perlu dilatihkan. Pijat itu harusnya. Termasuk juga berarti Bu ya, trauma healing Pijat kan juga merilekskan badan kita yang dari capek sampai akhirnya nggak capek lagi. Kan, seperti itu kan. Berarti pijat itu salah satu cara untuk melakukan
trauma healing juga ini ternyata. Iya, namanya juga pemulihan kan Pak. Jadi healing itu adalah pemulihan gitu. Makanya kan orang mengatakan self healing gitu ya, pemulihan diri sendiri gitu. Nah, kalau saat itu pada saat bencana itu gimana? Pada saat bencana kan ada DAR gitu kan misalnya gitu ya. Pada saat bencana kan pasti ada evaluasi, evakuasi gitu ya, evakuasi. Setelah itu tinggal di tenda gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya juga tugas pemerintah juga sebenarnya ya, tugas pemerintah untuk melihat gitu ya, mana yang memang sangat perlu untuk dibantu seperti itu. Nah, otomatis kan datang nih para relawan. Nah, kembali lagi para relawan itu juga harusnya dibekali sebelumnya datang ke sana, nggak hanya melihat saja seperti relawan itu ya. Kalau untuk trauma healing itu memang harus punya kayak sertifikat gitu ya? Iya, memang. Jadi harus ada pelatihannya. Jadi sebelum berangkat ke ke tempat korbannya itu memang harus ada pelatihan khususnya. Jadi kalau saya gitu misalnya ke Sinabung nggak bisa ya Bu? Ngapain Pak Andi? Saya ini lihat Sinabung mau membuat ini, nggak bisa ya Bu ya? Nggak juga sih Pak, kan tergantung sama. Saya bisa menghibur kok, wajah saya sudah lucu. Jadi kalau misalnya relawannya kan gini, jadi kayak bagian misalnya tim SAR-nya untuk mencari korban banjir misalnya, kan nggak lucu relawannya nggak bisa renang. Ya kan berarti memang harus ada pembekalan secara khusus pada relawannya seperti itu. Padahal yang menyediakan psikolog itu perguruan tinggi, HIMSI, apalagi Bu kira-kira yang bisa untuk dijadikan bahkan rujukan? Mungkin psikolog lainnya selain masuk di universitas ya. Jadi kayak psikolog yang dia berdiri sendiri itu mungkin bisa untuk menjadi relawan gitu. Nah, dokter tentunya. Ada 3 tahapan, pra, saat, sama pasca. Menurut Bu Vivin, kira-kira yang penting yang mana sih? Pasca. Why? Karena kan kita bekerjanya ketika ada korban. Setelah gitu kan. ada korban ya. Tetapi sebenarnya adanya sosialisasi itu kan sebelum yang pra bencana itu kan adanya sosialisasi. Tetapi terkadang masyarakat mengacukan. Ya kan, jadi kayak misalnya COVID gitu ya, kita nggak usah jauh-jauh ke Sinabung Pak, COVID aja loh. COVID disuruh pakai masker, masyarakat kadang ada yang susah banget untuk pakai masker gitu kan. Padahal itu sosialisasi dari TV, traffic light, itu kan banyak sekali gitu ya. Nah, kembali lagi pada sadar adanya bencana itu juga ditimbulkan. Tadi kan saya bilang bencana alam, non alam sama sosial. Nah, bencana itu sendiri itu kan dimulai, kenapa adanya bencana? Itu kan ulah juga dari manusianya. Gitu. Bukan dari alam ya? Alam semampau. Kalau dari alamnya, jadi kayak misalnya gini, banjir bandang. Kenapa kok bisa banjir bandang? Karena masyarakatnya buang sampah di mana? Di kali gitu ya, di jalan gitu ya. Akhirnya terjadilah suatu banjir bandang. Jadi semua itu pasti ada sebab dan akibatnya. Nah, ini Bu Vivin, ini kan sesuatu hal yang menurut Bu Vivin penting. Saya pun mengamini itu penting karena memang beberapa permasalahan di bencana alam itu memang salah satunya masalah psikologis. Itu pasti ya ada pengaruhnya dan itu penting ya. Menurut Bu Vivin, kira-kira harapan untuk pemerintah, kita semua, jika terjadi bencana, trauma healing yang mungkin yang layak dilakukan, itu kayak apa sih Bu? Untuk trauma healingnya gitu Pak, ya kembali lagi bahwa kita sebagai manusia harus aware, harus nggak boleh cuek dengan lingkungan sekitar tentunya gitu. Kita saling membantu gitu ya, dan membantu selain itu ya juga kita harus lebih ibaratnya lebih tanggap gitu ya, tanggap akan darurat gitu ya. Oh ini darurat, oke kita harus segera gitu ya. Kadang kan orang hanya melihat gitu ya, malah tambah datang cuma moto aja gitu ya. Itu tolonglah gitu ya, jangan. Perlu nggak ya setiap orang itu tahu tentang trauma healing itu? Sebenarnya perlu Pak. Sebenarnya trauma healing itu sudah diberikan kepada anak SD gitu sudah sebenarnya. Tetapi kenyataannya kan di lapangan nggak seperti itu gitu. Sosialisasi itu sebenarnya sudah diberikan, cuma memang tidak menyeluruh gitu loh. Kembali lagi seperti itu ya. Terima kasih Bu Vivin. Ya, sama-sama. Memang bencana
bukan tugas pemerintah semata, tugas kita bersama-sama. Ya, kita harus sadar itu. Kita harus saling mengingatkan, kita harus saling aware yang seperti Bu Vivin katakan, dan kita harus belajar untuk melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan trauma healing. Love friend, tetap di biru karena pasti ada sesuatu yang baru. Terima kasih. Vivin, have a nice day. Nice to meet you. God bless you.